meningkatkan peran lembaga agar bermanfaat bagi masyarakat. KIP Jateng apresiasi Setuan aplikasikan Parlemen Digital untuk informasi publik. Jemput bola dan kirim email jadi solusi layanan Adminduk selama pandemi. Usaha batik mampu bangkit di tengah pandemi. Penting, peningkatan kualitas layanan air bersih. Pengaturan lalu lintas berbasis IT di Jogja menarik minat Komisi D. Pemerintah berperan penting dalam pelestarian cagar budaya. Hai dulur Jateng, Apa kabar hari ini? selama beberapa menit ke depan Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Priscilla Chandra. Dan saya Bintari Setia, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono menjadi narasumber dalam kegiatan webinar Inspirasi untuk Bangsa yang digelar di Undip Semarang. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono menjadi narasumber dalam kegiatan webinar Inspirasi untuk Bangsa yang digelar Undip Semarang pada Senin 8 November 2021. Host dalam kegiatan yang dilaksanakan di ruang kerja pimpinan itu adalah tokoh nasional Bambang Sadono. Dalam sesi pembahasannya, Bambang meminta Ferry untuk menceritakan kembali mengenai karir yang telah dijalani selama ini. Ia menilai Ferry telah menjalani dengan baik karir yang dimulai sejak duduk di bangku sekolah, aktivitas kampus, keorganisasian kepartaian, hingga menjabat sebagai pimpinan dewan. Menjawab hal itu, Ferry mengatakan selama ini DPRD Provinsi Jateng melaksanakan parlemen digital melalui pemanfaatan teknologi. Dengan akses digital itu, mampu memudahkan masyarakat memperoleh data dan informasi seputar kegiatan kedewanan sehingga aspirasi untuk pembangunan terus berjalan. Menyinggung soal peran Undip dalam proses pembangunan daerah, Ferry selaku alumni menyarankan Undip lebih memperluas jejaringnya agar mampu menerapkan ide dan terobosan yang strategis. Dengan begitu, Undip bersama para alumninya bisa berperan aktif dan bermanfaat bagi masyarakat. KIP Jawa Tengah apresiasi Setuan aplikasikan Parlemen Digital untuk informasi publik. Bertempat di ruang rapat pimpinan Gedung Berlian, Komisi Informasi Publik atau KIP Jateng melakukan visitasi ke Sekretariat DPRD atau Setuan pada Senin 8 November 2021. Dalam kesempatan itu, Ketua KIP Jateng Sosiawan hadir langsung diterima Sekwan Provinsi Jateng Urip Sihabudin beserta pejabat struktural lainnya. Kunjungan tersebut dimaksud untuk melakukan pemeringkatan Badan Publik 2021. Mengawali paparannya, Urip Sihabudin berkomitmen untuk menyelenggarakan informasi publik sesuai standar dan siap menerima sanksi. Selain membacakan maklumat, Sekwan secara panjang lebar memaparkan perihal upaya keterbukaan informasi publik mulai dari aspek kelembagaan, profil pegawai, struktur organisasi tim PPID pembantu Setuan, pemohon, hingga daftar informasi publik. Sedangkan untuk media informasi publik dipaparkannya pula melalui kanal Facebook, Instagram, Twitter, YouTube Berlian TV, dan media luar ruang. Mendengar paparannya, Sosiawan sangat mengapresiasi langkah progresif Sekretaris DPRD Urip Sihabudin tersebut. Disampaikan pula tantangan ke depan bukan hanya perang informasi, melainkan perang narasi. Jemput bola dan kirim email jadi solusi layanan Adminduk selama pandemi. Dalam kegiatan studi banding pada Kamis 4 November 2021, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama jajaran Disduk Capil Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat berdiskusi mengenai proses pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil Adminduk Capil. Pada kesempatan itu, pimpinan rombongan Komisi A Sunarno didampingi Dispermades Provinsi Jawa Tengah menyoroti mengenai terobosan yang diusung Disduk Capil Kota Cirebon saat melaksanakan pelayanan Adminduk Capil selama kondisi pandemi COVID-19. Menanggapinya, Sekretaris Disduk Capil Kota Cirebon Rahmat Saleh mengatakan salah satu cara melaksanakan pelayanan selama pandemi yaitu dengan membuat dokumen kependudukan menjadi format PDF kecuali email KTP dan kartu identitas anak KIA. Selain itu, Disduk Capil Kota Cirebon juga memiliki beberapa program pelayanan jemput bola ke masyarakat seperti Kelakon Pitulas, Kelakon Ning RW, Kelakon Buntel. Dengan demikian, pelayanan Adminduk di Kota Cirebon tidak terjadi kerumunan di kantor Disduk Capil dan target jumlah pelayanan terhadap masyarakat tetap terpenuhi. Komisi B melihat geliat kampung batik di Jalan Suryo Wijayan, Gedung Kiwo, Kecamatan Mantri Jeron, Kota Yogyakarta.
Dalam kegiatan menggali data dan informasi mengenai daya tahan usaha masyarakat di tengah kondisi pandemi, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah memantau sektor UMKM ke provinsi tetangga yakni Provinsi DIY. Sasaran kali ini adalah Kampung Batik yang berada di Jalan Suryawijayan, Gedong Kiwa, Kecamatan Matri, Jeron, Kota Yogyakarta. Saat berbincang dengan salah satu pengelola usaha batik di sana, Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Ngaini Richard mengatakan, tujuan dari kunjungan adalah melihat geliat ekonomi pasca pandemi di Kampung Batik. Ia menilai jika di Jogja sudah mampu bangkit dan membaik khususnya di pengrajin batik, maka akan sangat berpengaruh di wilayah Jawa Tengah juga. Ia juga menyarankan kepada penjual batik setempat dalam hal pemasaran produk batik perlu untuk mengefektifkan promosi-promosi ke media sosial. Ia menilai upaya itu mampu mendorong penjualan batik. Mendengarnya, penjual batik setempat Sri mengaku sangat apresiatif dengan kedatangan dewan tersebut. Ia juga mengaku penjualannya kini sudah berangsur-angsur membaik dan pembeli yang masuk ke gerai juga sudah melewati protokol kesehatan. Kita ke Kampung Batik, ini kita memastikan bahwa pasca pandemi, apalagi ini masih pandemi, tapi levelnya sudah ke level 1 atau level 2, sejauh mana kemudian di Kampung Batik ini geliat ekonomi seperti apa. Nah, kita ingin mengecek, kita ingin mencari data terkait dengan geliat ekonomi khususnya di Jogja, karena Jogja sama Jawa Tengah itu berhimpitan. Kalau Jogja kemudian sudah bangkit, sudah membaik, industri khususnya di batik, insya Allah kemudian nanti ke Solo, kemudian ke yang lain, itu akan bisa kena dampak dari bangkitnya ekonomi di Jogja. Nah, saya kedua, kita juga ingin memastikan para pelaku batik khususnya dalam konteks menyiapkan strategi marketing di pasca pandemi nanti seperti apa. Nah, tadi kita sempat tanya-tanya, bincang-bincang, ya mengefektifkan promosi-promosi di media sosial. Juga kunjungan-kunjungan baik wisatawan di Jogja sendiri maupun di luar Jogja ini agar mampir ke Kampung Batik. Peningkatan kualitas layanan air bersih menjadi bahasan utama saat Komisi C berdiskusi dengan PDAM Tirta Dharma Ayu Indramayu. Peningkatan kualitas layanan air minum bersih menjadi bahasan utama saat Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah berdiskusi dengan jajaran PDAM Tirta Dharma Ayu Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat pada Kamis 4 November 2021. Dalam diskusi itu, Komisi C didampingi PT Tirta Utama dan Sekretaris DPRD Provinsi Jateng Urip Sihabudin. Mengawali sambutan, Ketua Komisi C Bambang Haryanto mengatakan pihaknya saat ini sedang menyoroti BUMD non-keuangan, salah satunya PT Tirta Utama, untuk mendorong sekaligus memperkuat kinerja Tirta Utama ke depan. Pihaknya kini berupaya mencari data dan informasi seputar pengelolaan kinerja dan pelayanan pelanggan agar kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dapat meningkat. Menjawabnya, Heri mengaku pihaknya belum mampu memenuhi pelanggan dari industri besar seperti halnya PT Tirta Utama. Pelanggan rumah tangga masih mendominasi dengan jumlah total sekitar 141 ribuan. Soal kapasitas produksi saat ini sekitar 1.285 liter per detik dengan 22,8% tingkat kebocoran air yang sebagian besar karena usia pipa. Soal keberpihakan PDAM selama pandemi selama ini banyak desakan dari eksekutif dan legislatif untuk memberikan keringanan terhadap pelanggan. Namun pihaknya tidak mampu menerapkan hal tersebut sehingga sampai sekarang ini tidak ada pemberian diskon dan pembebasan rekening, yang ada pembebasan denda di saat puncak pandemi. Komisi D menyambangi Dishub DIY terkait integrasi layanan angkutan umum dan pantauan lalu lintas melalui teknologi informasi. Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah menyambangi Dinas Perhubungan Provinsi DIY.
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi D Alwin Basri menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya terkait integrasi layanan angkutan umum dan pantauan lalu lintas melalui teknologi informasi. Ia menilai sistem pengendalian lalu lintas yang terintegrasi itu bisa diterapkan di Jateng. Marioto, selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi DIY menyatakan, terkait pengendalian lalu lintas berbasis IT, sebagian besar kawasan simpang jalan yang ada di DIY sudah terintegrasi dengan Area Traffic Control System atau ATCS. Kemudian, pengendalian lalu lintas di masa pandemi Pemprov DIY telah memiliki aplikasi khusus yakni Visiting Jogja yang dipergunakan untuk mempermudah angkutan pariwisata untuk mendapatkan informasi rute jalan maupun kondisi lalu lintas di DIY. Dalam rangka angkutan. Nah, di sini kan angkutannya ini sudah yang tempat kita ada Trans itu sudah melakukan dengan kartu pembayarannya dengan cashless. Nah, ini kita akan juga meniru mereka. Kemudian subsidi, ada subsidi beberapa subsidi, tentunya subsidi untuk pelajar, ada subsidi untuk ada 3 subsidi, jadinya nanti yang akan kita tirukan. Yang juga dengan pemeliharaan angkutan juga untuk sopirnya juga itu di dalamnya ada sertifikatnya, nggak ada ugal-ugalan dan sebagainya, dan ketepatan waktu juga untuk datang dan sebagainya. Dan untuk himbauan untuk pemerintah memakai hijau green, jadinya nanti akan diganti dengan bis listrik. Nah, nanti ini ada 1-2 yang akan sudah jalankan. Ya. Komisi E mengumpulkan data informasi pelestarian bangunan cagar budaya, terutama mengenai peran pemerintah dalam berbagai pelestarian kawasan cagar budaya. Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah mengumpulkan data informasi tentang pelestarian bangunan cagar budaya, terutama mengenai peran pemerintah sebagai fasilitator dalam berbagai pelestarian kawasan cagar budaya. Pada Kamis 4 November 2021, Komisi E menyambangi Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon dengan dipimpin Ketua Komisi E Abdul Hamid. Menjawab hal itu, Sundusia selaku Kepala Bidang Kebudayaan menyatakan Pemkot Cirebon telah memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan dalam perawatan cagar budaya. Apabila bangunan belum dimanfaatkan, maka pemerintah dapat memberikan peluang kepada investor atau masyarakat untuk memanfaatkannya, sepanjang tidak membongkar atau mengubah bentuk bangunan. Sekarang ini, Pemkot Cirebon telah memberikan surat keputusan Wali Kota Cirebon tentang penetapan bangunan cagar budaya. Jika bangunan cagar budaya tersebut memiliki potensi menjadi destinasi wisata, maka dibuatkan rencana penataan tata ruang cagar budaya tersebut. Saya Priscilla Chandra. Saya Bintari Setia. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV, Aspiratif, informatif.